Dan kita mengamati begitu ya, di segmen sebelumnya kami berdialog dengan Asosiasi Peternak Rakyat begitu dalam hal ini susu. Dilihat dari hal ataupun saat ini kita lihat informasinya terkait efek kedatangan 125 ekor sapi perah bunting yang juga nantinya diharapkan mampu mengerek produksi susu sapi nasional. Kalau dari Anda, apakah cara dari pemerintah ini juga cukup jitu untuk meningkatkan produksi susu sapi nasional dengan kedatangan 1.250 ekor sapi, atau karena memang jumlahnya masih terbilang cukup sedikit, ini sebetulnya tidak akan berdampak banyak pada produksi susu nasional kita? Ya, terima kasih Bram. Jadi untuk kedatangan sapi perah ini ya, Friesian Holstein namanya itu, 1.250 ini per tahunnya bisa menyumbang 5 sampai 9 juta liter susu untuk dalam negeri. Nah, menurut kami ini adalah strategi yang baik. Mungkin memang ini masih dalam jangka pendek ya. Jangka panjangnya kan kita memang nantinya mau mengimpor lagi rencananya. Karena kebutuhan kita per tahun saja itu 4 juta ton untuk susu. Kenapa kami bilang ini baik? Karena daripada nantinya kita selalu mengimpor untuk produk olahannya, memang ada baiknya kita untuk mengimpor sapinya agar kita tidak kebergantungan lebih lama dengan impor produk olahan. Karena itu sampai 80% untuk memenuhi kebutuhan susu kita dari produk olahan yang diimpor itu. Begitu, Bram. Oke, baik. Akan menambahkan lagi sejumlah bibit, maksud kami sejumlah sapi perah begitu ya, Iya. atau mengimpor lagi lebih banyak dibandingkan angka yang saat ini, yaitu mengimpor 1.250. Tapi kalau kita amati dari statement para peternak susu rakyat begitu ya, di sini permasalahannya adalah terkait penyerapan susu yang tidak maksimal. Bahkan di beberapa waktu kemarin kita lihat banyak aksi protes begitu ya untuk membuang-buang susu karena mana memang hasil produksi peternak rakyat ini tidak terserap dengan baik. Apakah dengan peternak rakyat nantinya diberikan begitu sapi impor dalam hal ini yang nantinya juga akan meningkatkan produksi mereka, penyerapan akan lebih parahkah ke depan, atau justru penyerapannya juga akan lebih baik karena permasalahannya adalah di penyerapan peternak susu rakyat di sini, Eka? Iya. Memang kalau sampai sejauh ini lebih banyak fokusnya untuk peternak besar ya Bram ya, penyerapan dengan industri pengolahan susu itu rata-rata dari peternak besar. Nah, dengan datangnya sapi-sapi ini untuk sapi perah yang nantinya bisa untuk membantu para peternak rakyat, peternak kecil, mungkin memang ada penyesuaian di penyerapannya bagaimana. Karena dalam proses penyerapan itu dibutuhkan distribusi dan juga logistiknya, Bram. Belum lagi nanti masih dibutuhkan juga edukasinya bagaimana dan juga masih harus pengecekan kesehatan untuk sapi-sapi ini. Sehingga memang tantangan itu pasti ada, tetapi jika bisa distrategikan dengan baik, ini justru bisa berdampak baik untuk kita begitu. Karena untuk logistik itu cold storage kita juga masih sedikit, Bram, sebetulnya. Jadi untuk bantuan sapi perah kepada peternak rakyat pun dibutuhkan juga bagaimana pengecekan kesehatan sapinya ini bagaimana. Lalu bantuan pakan juga dibutuhkan juga, Bram. Sehingga ya itu kalau terjadi makin parah belum tentu. Itu semua tergantung bagaimana menstrategikannya nanti begitu, Bram. Oke, dan kondisi yang dilematis juga dirasakan oleh peternak rakyat dalam hal ini adalah bagaimana pelaku usaha besar atau pabrikan besar lebih menguntungkan untuk mengimpor susu ketimbang menyerap hasil produksi dari peternak susu rakyat ini. Kalau Anda lihat, apakah memang biaya ataupun production cost dari peternak rakyat ini memang belum efisien sehingga memang harganya yang dijual atau yang ingin diserap oleh para pelaku usaha yang lebih besar ini juga akan lebih mahal ketimbang impor susu? Iya, memang betul, Bram. Karena tadi kembali lagi untuk pakannya saja itu termasuk cukup tinggi ya harganya. Dari rumput yang ada grade-grade-nya, lalu bungkilnya juga ya. Beragam jenis pakan ini biayanya memang cukup tinggi. Lalu juga kembali lagi tadi ke distribusinya dan logistiknya itu, Bram. Karena susu kalau untuk dia tetap dalam kondisi prima itu harus di 4 derajat Celcius. Sementara tadi kembali lagi cold storage ini juga masih sedikit hitungannya. Jadi para peternak rakyat ini pun mungkin dalam kondisi penyimpanannya bagaimana, lalu nanti masih harus penyerapannya sehingga mendapatkan tantangan di bagian-bagian tersebut, begitu, Bram. Oke, ada tantangan penyerapan, ada tantangan cold storage, dan juga tantangan-tantangan lain begitu ya di dalam bagaimana produksi susu sapi nasional. Walaupun memang secara
cita-cita, secara target pemerintah sangat ingin sekali meningkatkan produksi susu sapi nasional. Apakah Anda lihat sebagai pelaku usaha begitu ya ke depannya, sebetulnya karena penuh tantangan ini menjadi tidak prospektif untuk berbisnis susu ke depan di Indonesia, Eka? Tentu tidak, Bram, karena yang namanya susu memang konsumsi yang selalu rakyat Indonesia juga konsumsi sejak bertahun-tahun yang lalu gitu. Kondisi mengimpor sapi ini sudah terjadi dari tahun 80-an sampai sekarang begitu. Tapi memang masih bagaimana agar efektif, bagaimana agar penyebarannya ini rata dan juga penyerapannya juga rata. Sehingga kalau sebagai pelaku bisnis kami lihat justru malah menjadi peluang kalau kita bisa melihat dari sisi mana kita bisa masuk, dari sisi mana ini peluang-peluang baru itu justru akan ada. Jadi kalau sebagai pelaku bisnis secara prospek kalau ingin mundur menurut kami justru tidak begitu, Bram. Oke, baik. Dilihat dari secara trennya untuk produksi susu sapi nasional, apakah memang mengalami peningkatan walaupun tipis atau justru terjadi penurunan, Eka? Kalau per tahun 2024 sebetulnya hampir sama saja ya, Bram ya. Dari kebutuhan 4 juta 4 juta ton per tahun itu kita memproduksinya sekitar 900.000, memang masih jauh. Jadi memang masih sama saja, tetapi dengan nantinya target untuk mengimpor sapi perah ini bisa berjalan dengan lancar, dengan efektif, kami harap sih bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu, Bram. Oke, baik. Andai kita melihat permasalahannya adalah cold storage begitu ya, yang sebetulnya diharapkan diberikan oleh pemerintah. Tapi memang kita tidak bisa banyak berharap juga dari pemerintah dan harus bisa berjalan juga apabila memang menjadi pelaku usaha di peternakan susu ini. Kalau dari akses permodalan, apakah Anda lihat akses permodalan ini juga masih menjadi masalah bagi peternak? Masih, Bram. Itu salah satu hal yang perlu diperhatikan juga, terutama untuk peternak rakyat ya. Aksesnya ini bagaimana untuk bantuan setidaknya tahu menahu bagaimana cara untuk masuk ke area tersebut. Karena memang kembali lagi ke tadi edukasi dan bantuan di situ juga masih terbilang cukup minim untuk peternak-peternak rakyat begitu, Bram. Nah itu memang bantuan-bantuan itu diperlukan banyak ya, selain yang tadi untuk bantuan pakannya bagaimana, lalu bantuan untuk cold storage-nya bagaimana, untuk permodalan, pinjaman itu segala macam juga masih diperlukan begitu, Bram. Oke, untuk menjawab kegelisahan dan juga tantangan yang dihadapi oleh peternak susu, sebetulnya peran dari koperasi susu yang ada saat ini seperti apa sih di lapangan, Ega? Mungkin untuk koperasi yang bisa dilakukan pertama itu pastinya edukasi ya, Bram ya. Lalu dari edukasi ini kita kan juga perlu untuk regenerasi peternak-peternak kita. Tadi Bram sempat concern apakah sebagai pelaku usaha akan ada kemungkinan malah ingin mundur ya dengan tantangan-tantangan seperti ini. Kami rasa dengan koperasi-koperasi yang bisa menjangkau lebih cepat, lebih efektif, dari edukasi ini diperlukan. Lalu bantuan juga untuk menjadi jembatan lah, bagaimana bisa menjembatani juga nantinya dengan industri pengolahan susu, lalu bagaimana dengan pemerintah bisa menggayat para peternak kecil begitu, Bram. Oke, jadi memang walaupun penuh tantangan, Anda katakan berbisnis susu di Indonesia masih cukup prospektif dan peternak dalam hal ini harus bisa mencari peluang yang ada karena memang secara prospek masih cukup baik ke depannya. Ya, mungkin peternak ini lebih ke membutuhkan helping hand-nya, nanti untuk pebisnis memang bisa melihat peluangnya begitu, Bram.